pagi, selamat siang, selamat malam netizen seluruh dunia. Dan saya Risita Wulandari, mahasiswi aktif semester 6, program studi akuntansi Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Pada saat ini saya akan membahas materi perkuliahan dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan salah satu babnya yaitu Action, Personnel, and Cultural Controls. Di mana di bab ini ada 3 topik penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Action Controls, yang kedua ada Personnel Controls, yang ketiga ada Cultural Controls. Yang pertama saya akan membahas mengenai Action Controls. Apa itu Action Controls? Action Controls adalah salah satu pengendalian manajemen yang gunanya untuk memastikan karyawan melakukan tindakan yang diketahui bermanfaat bagi perusahaan. Di mana di Action Controls ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Action Accountability, di mana Action Accountability ini berarti bahwa tindakan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah Redundancy, di mana hal ini berarti sumber daya tidak pernah cukup sehingga kita terus-menerus membutuhkan karyawan lain. Yang ketiga ada Pre-Action Review, di mana berarti adalah tinjauan pratindakan. Contohnya membuat anggaran, membuat action plan, ataupun proposal. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai Behavioral Constraint, di mana dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara yang pertama adalah fisik. Fisik ini contohnya itu mengunci atau menggunakan password untuk berkas-berkas atau dokumen-dokumen penting perusahaan. Yang kedua adalah dengan cara administrasi, yaitu pembagian kerja, sehingga masing-masing karyawan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing dan tidak dicampur-campur pekerjaannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Personnel Controls. Apa itu Personnel Controls? Personnel Controls adalah salah satu pengendali manajemen juga yang fungsinya untuk menemukan orang yang tepat, memberikan lingkungan kerja yang baik, dan sumber daya yang diperlukan. Di Personnel Control sendiri ada 3 poin penting yang kita akan bahas. Yang pertama adalah Selection and Placement, di mana menentukan orang yang tepat dan menempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan profesinya ataupun gelarnya. Yang kedua adalah Training ataupun pelatihan, di mana training ini ada 2 jenis. Yang jenis pertama adalah profesionalitas, di mana pelatihan ini bertujuan untuk menambah gelar seseorang. Dan yang kedua adalah non-karakter or karakter, di mana biasanya ini bersifat kepemimpinan dasar mengenai hal-hal yang tidak sebagai ilmu-ilmu tambahan namun tidak menambah gelar. Yang ketiga adalah job design. Mengapa job design itu penting? Karena di sini akan membuat karyawan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dan juga tidak bosan dengan pekerjaannya yang itu-itu saja. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai Cultural Controls. Mengapa Cultural Controls itu juga penting? Karena di suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis orang, berbagai jenis kebudayaan, berbagai jenis kepercayaan, sehingga dibutuhkan ada 3 yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kode etik, di mana kode etik ini berfungsi untuk penyelarasan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Kode etik sendiri itu bisa dengan tata cara kerja perusahaan yang berlaku ataupun peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Yang kedua ada Group Based Reward, di mana di sini memberikan penghargaan kepada divisi-divisi tertentu. Contohnya divisi yang paling akrab dengan satu sama lain, divisi yang mencapai target, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lain-lain, di mana di lain-lain sini ada 3 topik atau 3 poin. Yang pertama adalah intra-organisasi transfer,
di mana membawa kebudayaan dari pusat ke anak, sehingga bukan cuma kebudayaan perusahaan yang ada di pusat, namun di anak-anak perusahaan, kebudayaan perusahaan yang berlaku juga tetap berlaku sama. Yang kedua ada fisik dan sosial. Biasanya ini merupakan ciri khas perusahaan, dengan contohnya menggunakan seragam di hari-hari tertentu ataupun dekor kantor yang menggunakan lambang-lambang perusahaan. Yang terakhir adalah senada dengan pemimpin. Untuk penutupan, saya akan memberikan quote. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat belajar.